Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zain Maulana. Saya dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 2. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang USB, mulai dari pengertian, prinsip kerja, dan fungsi. Cek langsung video ini, oke? Yang pertama, USB adalah akronim untuk kata Universal Serial Bus. USB bisa didefinisikan sebagai sebuah perangkat konektor yang memiliki peranan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat lain. Ia merujuk pada sebuah perangkat yang dikembangkan pada tahun 1990-an. USB bisa digunakan untuk menghubungkan komputer dengan alat eksternal, sebut saja scanner, papan ketik, printer, dan lain-lain. Bus itu sendiri memiliki koneksi yang bisa disebut koneksi host or self, yang artinya PC yang mengelola semua transfer data peripheral hanya dapat meresponnya. Sebuah pengontrol host USB pada PC biasanya terintegrasi pada chipset motherboard generasi terbaru, mengatur semua pengiriman dan penerimaan data antara PC dan perangkat eksternal. Setelah kabel berisi 4 buah kawat menghubungkan peripheral ke PC melalui port USB yang dapat pada keduanya di dalam kabel tersebut. Dua kawat akan menangani transmisi data, sebuah lagi menangani ground, dan sebuah lagi memasak daya sebesar 5 volt ke peripheral transfer. Data pada USB dikirimkan dalam bentuk paket, sementara bus paralel dan serial transfernya dalam bentuk bit individual. Sebagai contoh, bila Anda ingin menyimpan sebuah file pada sebuah drive zip USB, pertama-tama PC akan memotong-motong file tersebut menjadi potongan-potongan sebesar 64 bytes. Setiap potongan menyertakan informasi pengalamatan dan data itu sendiri, kemudian mengirimkan potongan tersebut ke port USB. Kemudian yang kedua, fungsi USB. Fungsi USB yaitu memudahkan kita untuk install. Tanpa adanya USB, kita tidak bisa install sistem operasi, terutama untuk laptop yang tidak menyediakan CD-ROM. Mau tidak mau harus ada USB untuk menghubungkan komputer dengan CD-ROM eksternal, sehingga nanti bisa install OS. Menghubungkan komputer dengan keyboard. Beberapa komputer yang mengalami masalah dengan keyboard bisa diganti dengan keyboard eksternal. Syaratnya komputer harus ada USB untuk menghubungkan komputer dengan keyboard eksternal. Menghubungkan komputer dengan penyimpanan eksternal. Ada banyak perangkat yang bisa digunakan untuk penyimpanan eksternal. Bisa flash disk, bisa pula memori eksternal. Yang pasti semuanya hanya bisa dilakukan melalui USB. Memindahkan data dengan cepat. Sebenarnya selain menggunakan USB, kita bisa pula memindahkan data menggunakan jaringan komputer atau menggunakan Bluetooth, tapi melalui USB proses pemindahan jauh lebih cepat. Fungsi lainnya selain fungsi-fungsi USB di atas, tentu saja masih ada banyak fungsi lainnya. Misalnya menghubungkan mouse dengan komputer, menghubungkan layar komputer, dan lain sebagainya. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.